Hai, saya Elisa Cahyati dengan NIM V1224048 akan memberikan sedikit pemahaman mengenai portal INSW. INSW atau Indonesia National Single Window adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan seluruh proses pengurusan dokumen dan perizinan ekspor-impor dari berbagai instansi pemerintah seperti Bea Cukai, kementerian atau lembaga penerbit karantina, otoritas pelabuhan atau bandara ke dalam satu portal tunggal yaitu single window, sehingga para pelaku usaha cukup mengajukan data satu kali untuk proses secara sinkron oleh semua instansi terkait. Mengapa INSW penting? Pertama, dapat mengefisiensi waktu proses ekspor dan impor. Dulu, para pelaku usaha harus mengurus dokumen dan perizinan secara terpisah ke berbagai instansi pemerintah, seperti Bea Cukai, Kemendak, karantina, dan lain-lain. Dengan adanya single window ini, sekarang para pelaku usaha cukup mengajukan data dalam satu kali klik, selanjutnya akan diproses secara sinkron oleh semua instansi terkait, sehingga proses clearance barang jauh lebih cepat. Yang kedua, transparansi dan pengawasan yang lebih baik. Status pengajuan dokumen pada portal INSW dapat dipantau secara real-time oleh para pelaku usaha, sehingga hal ini dapat mengurangi ruang bagi praktik tidak transparan atau biaya tak terduga di lapangan. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing nasional. Dengan adanya proses yang lebih cepat, mudah, dan transparan, maka produk-produk Indonesia akan lebih kompetitif di pasar internasional dan sekaligus akan mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha atau ease of doing business. Jadi selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara menggunakan portal INSW dan fitur apa aja yang ada di dashboard INSW. Oke, yang pertama buka portal INSW, insw.go.id. Lalu klik menu registrasi atau login apabila akan mendaftarkan usahamu sebagai pengguna jasa. Login ini cukup siapkan NIB atau nomor induk berusaha dari OSS, karena ini jadi identitas utamamu di sistem. Yang kedua ada profil. Profil ini mencakup sejarah, visi misi, struktur organisasi, profil pimpinan, tugas dan fungsi, pengaduan kode etik, serta kontak kami. Selanjutnya ada portal INTR. INTR atau Indonesia National Trade Repository, yaitu penelusuran detail komoditas berdasarkan kode HS atau uraian HS. Di dalam halaman ini berisi informasi krus, komoditas, serta simulasi ekspor dan impor. Jadi di sini importir bisa mensimulasikan perhitungan bea dan pajak sebelum transaksi sesungguhnya. Selain itu ada penelusuran detail komoditas berdasarkan kode HS atau uraian HS. Misalnya, saya ingin mengetahui tentang komoditas dengan HS kode 18010010. Hal ini ada dengan barang kakao atau olahan kakao. Di sini terpampang ada informasi tarif seperti bea masuk, PPN, cukai, dan lain-lain. Selain itu ada tarif preferensi, regulasi impor atau tarif border, serta regulasi yang ada di PMK nomor 26 tahun 2025. Selanjutnya ada informasi publik. Di informasi publik terdapat konten-konten media dari INSW seperti daftar informasi publik, standar layanan, statistik layanan, laporan tahunan, agenda LNSW, riwayat penghargaan, registrasi pemohon, serta aplikasi PPID. Selanjutnya ada publikasi seperti konten-konten media yang berisi berita, foto, video,
buku atau majalah elektronik, serta pre-release. Selanjutnya ada aplikasi LNSB. Di aplikasi LNSB ini terdapat daftar atau tautan aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh LNSB seperti SSM pengangkut, PAP atau pemberitahuan antar pulau barang, SSM perizinan, SSM impor, SSM ekspor, serta DOSP2. Selanjutnya ada fitur penelusuran. Nah, apa itu fitur penelusuran INSW? Fitur ini adalah layanan informasi publik yang memungkinkan siapa saja melakukan penelusuran dan pelacakan atas dokumen kepabeanan serta dokumen perizinan dan rekomendasi yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Tanpa perlu login khusus untuk fungsi dasar, fitur ini bisa diakses lewat halaman INSW Tracking. Jenis dokumen yang bisa ditelusuri melalui fitur ini adalah kayak PIB, PEB, perizinan, COO, NIB, MTPN Simbara, LHF, korelasi BTKI, cek kuota TRQ, cek IUQ, MRO, serta MITA atau YEO. Selanjutnya ada pusat bantuan seperti FAQ, paduan, dan dokumen teknis pengguna. Selanjutnya ada portal KNVP atau Komite Nasional Fasilitas Perdagangan. Nah, pada hal ini terkait info-info Komite Fasilitas Perdagangan Nasional seperti penjelasan terkait komite, repositori terkait komite nasional, berita terkait aktivitas serta saluran komunikasi. Selanjutnya ada portal survei, yaitu formulir survei atau kuesioner dari LNSW untuk masukan publik, misalnya survei kepuasan, layanan, atau survei etika integritas kepemimpinan.